Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sejuta Kisah. Semoga Anda masih setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Rumah Kos Bekas Pesugihan Part 2. Suara klik teredam, kunci kuputar, dan pintu berdenyit terbuka beberapa senti. Kulihat wajah putih kusut berjerawat dan kilatan kacamata muncul di ruang antara pintu dan ambang pintu. "Lama sekali sih bukain pintunya," ujar Ani. Ani mengamatiku beberapa detik sebelum akhirnya mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Iya, maaf," jawabku sambil mengelap keringat di keningku. Aku berdiri di depan pintu melihat ke sembarang arah, mencari-cari bayangan orang yang tadi kulihat. "Hei Bu, nyari apaan kamu? Buruan tutup pintunya. Kamu tadi pas di luar gak lihat orang." "Orang apa? Gak ada orang di luar. Kamu itu kenapa sih? Aneh banget. Habis ngapain kamu?" "Hah? Maksudnya?" "Iya, kamu itu habis ngapain sampai keringetan kayak gitu? Habis push up kamu, hah?" "Enggak, takut aku. Tadi di luar rumah ada orang jalan. Aku takut kalau itu maling atau rampok gitu. Mana di rumah sendirian lagi," ujarku sambil mengunci pintu. "Lah, emang Musa sama Sigit kemana?" "Pergi ke Tulung Agung." "Kamu kok balik sekarang? Katanya besok." "Nggak jadi, kalau balik besok takut nggak istirahat. Makanya cuma sehari di rumah." "Ya udah ya Bu, aku mau istirahat dulu. Capek banget aku." Aku menganggukkan kepala. Ani masuk ke dalam kamarnya dan aku juga kembali ke kamarku. Aku masih ketakutan, tapi setidaknya sekarang aku nggak sendirian di rumah. Aku duduk di ujung ranjang. Kuraih kaleng susu yang tadi kuletakkan di atas meja dan kutenggak sampai habis. Dan kuletakkan kembali kaleng kosong di atas meja. Kurebahkan badanku di tempat tidur, mulutku komat-kamit baca doa tidur. Ya, kali aja malam ini aku bisa tidur dengan nyenyak tanpa bermimpi. Kupejamkan mataku. Setelah semua hal yang udah terjadi, tidak butuh waktu lama untukku tertidur lelap. Setengah sadar, samar-samar aku merasakan ada seseorang di belakangku. Kulitnya menyentuh lenganku, dingin. Rasanya dingin. Aku ingin membuka mataku, tapi rasanya berat kelopak mataku, seperti dilem. Aku diam tanpa bergerak. Di dalam hati sambil tetap memejamkan mata, aku melafalkan ayat kursi. Perlahan-lahan ku buka mataku. Allahu Akbar. Ada tangan putih pucat sedang memelukku dari belakang. Langsung saja aku beranjak bangun dan lari tanpa menoleh ke belakang. Pintu kamar ku tarik dengan kasar. Aku keluar tanpa ku tutup kembali. Ku gedor-gedor kamar Ani. "An, bangun An!" teriakku sambil terus menggedor-gedor pintu. "Iya, sebentar," sahut Ani dari dalam kamarnya. Terdengar suara kunci dibuka dan beberapa detik kemudian pintu terbuka. Aku langsung masuk ke dalam kamarnya. Aku menabrak Ani. "Aduh," ujar Ani. "Ada apa sih Bu? Malam-malam berisik sekali." Aku duduk di ujung tempat tidur. "Aku mau tidur sini boleh ya?" Ani menatapku. "Ya udah, emangnya kenapa mau tidur di kamarku?" Ani merangkak ke atas tempat tidurnya dan merebahkan badan. "Aku takut habis mimpi buruk," jawabku sambil meraih botol air minum. Kutenggak air mineral untuk membasahi tenggorokanku yang dari tadi terasa kering. "Ada-ada aja kamu ini Bu. Ya udah buruan tidur, ngantuk aku," ujar Ani sambil memeluk guling dan memejamkan matanya. Aku merebahkan badan di samping Ani tanpa menjawab perkataannya. Ya, aku gak mau membahas tentang apa yang kualami. Aku gak ingin membuatnya takut. Kantuk menyerangku, tapi aku takut memejamkan mata. Sebisa mungkin aku berusaha tetap terjaga. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Rasa kantuk makin lama makin kuat. Pertahananku pun tumbang. Silau cahaya matahari menerpa wajahku. Kukucek-kucek mataku sebelum beranjak bangun dari tempat tidur.
Ani sudah tidak ada di kamar. Sepertinya dia bangun lebih dulu. Aku beranjak bangun dan keluar kamar, jalan menuju kamar mandi, pintu tertutup. Terdengar suara air di toilet, kemudian pintu kamar mandi terbuka. "Udah bangun?" ujar Ani. Kujawab pertanyaannya dengan anggukan kepala sambil menguap. Aku beranjak masuk ke kamar mandi dan keluar beberapa menit kemudian. Ani duduk di kursi sambil mencecap kopinya. "Kamu itu, Bu, sembrono." "Kenapa?" tanya aku setengah cuek. "Ninggalin kamar, pintu dibiarin kebuka. Kalau kamarmu dimasukin orang, terus barangmu diambil orang, gimana? Kan kita di rumah cuma berdua. Kalau ada yang masuk ke kamarku terus ngambil barangku, ya berarti itu kamu yang ngambil." Yang nutup pintunya kamu ya?" "Bukan, genderuwo yang buka," jawabnya ketus. "Hah, iya kah?" "Ya akulah, emang siapa lagi?" Aku menggeser tempat dudukku mendekati Ani. Pas kamu nutup pintu, ada apa di kamarku?" tanya aku sambil berbisik. "Gak ada apa-apa, cuma ada selimutmu jatuh ke lantai sama spray berantakan. Kenapa sih?" ujarnya sambil melihatku. Aku meringis. "Gak apa-apa." Ani menyodok sikutku. "Semalam kamu kenapa gugup sampai keringetan pas aku baru datang?" "Jangan-jangan kamu bawa cowok ya, makanya buka pintunya lama." Kupukul pundaknya. "Ngawur, cowok apaan woi? Temen aja aku di sini nggak punya, boro-boro cowok," ujarku dengan nada kesal. Ani tertawa terbahak-bahak. Aku pergi ke kamarku, kulihat sekeliling kamarku nggak ada apa-apa. Kuintip bawah tempat tidurku, lalu membuka lemari. Aman, nggak ada apa-apa. Mungkin hantu itu udah pergi. Aku duduk di ujung tempat tidur. Apaan ya yang semalam tidur di belakangku? Masa iya aku berhalusinasi? Gumamku dalam hati. Aku nggak ingin pusing dengan memikirkan hal itu. Kurai handuk dan pergi mandi. Selesai mandi, Ani ngajakin nyari sarapan. Kita pergi ke warung soto yang kemarin. Aku menyempatkan membeli garam di warung. "Buat apaan, Bu? Kan di rumah masih banyak garamnya." "Buat stok aja," jawabku ngasal. Sesampainya di warung soto, kami memesan 2 mangkok soto ukuran sedang dan 2 es teh. Aku masih penasaran dengan cerita si bapak kemarin. "Pak, boleh nanya yang bapak ceritain kemarin, Pak?" Aku membuka percakapan. "Boleh, Dek. Mau nanya apa?" "Istri sama anaknya Pak Asmadi dimakamin di mana, Pak?" "Penasaran saya. Kan kata bapak, Pak Asmadi pendatang." "Kamu ngomongin apa sih, Bu? Pak Asmadi itu siapa?" sahut Ani. "Orang yang tinggal di rumah kita dulu," jawabku. "Iya, Dek, pelanggan bapak yang dulu tinggal di rumah yang sekarang adik tinggali. Istri dan anaknya dimakamkan di kampung halaman. Tapi sebelum dibawa pulang, jasadnya sempat dibawa pulang ke rumah. Dia pernah cerita ke bapak, semenjak istrinya habis kesurupan, sikapnya jadi aneh, jadi sering marah-marah." "Kesurupan, Pak?" "Iya, pas pulang kerja. 3 hari setelah kesurupan, beliau kecelakaan." "Kesurupan di mana ya, Pak?" tanya Ani. "Wah, kurang tahu saya. Katanya di jalan dekat rumahnya," ujar si bapak sambil membawakan 2 mangkok nasi soto. "Ini sudah jadi." "Terima kasih, Pak," ujarku dan Ani berbarengan. Kami nggak ngelanjutin obrolan ini. Sambil makan aku berpikir, mungkinkah yang semalam tidur di belakangku itu hantu istrinya Pak Asmadi? Jir, bulu kuduku berdiri mengingat kejadian semalam. Selesai sarapan kami pulang. Di rumah udah ada Mu dan Sigit. Dari kejauhan mereka tampak sedang mencari-cari sesuatu. "Mereka ngapain?" tanya Ani. Aku menggelengkan kepalaku. "Ayo samperin." Kami membuka pintu gerbang dan nyamperin mereka. "Kalian lagi ngapain sih?" "Celingak-celinguk,"
bingung kayak gitu. Nyari monyet, jawab Muh tanpa nengok ke kami, matanya fokus ngelihat ke atas genting. Hah? Monyet? Iya, monyet. Tadi pas baru aja kita datang, ada monyet duduk di teras. Aku buka gerbang, terus kita masuk. Monyet itu lari naik ke atap. Sekarang kok nggak ada? Hilang kemana itu monyet? Ujar Sigit sambil garuk-garuk kepala. Masa iya ada monyet? Di sini itu di perumahan. Di kota lagi, bukan di desa. Terus jauh dari hutan. Masa iya ada monyet? Halu kali kalian, kata Ani. Astagfirullah, halu gimana? Orang jelas-jelas kita lihat kok. Masa iya halu barengan? Sudah 2 kali loh kita lihat ada monyet di rumah ini, ujar Sigit. Jangan-jangan pemilik rumah ini ngujang, ujarmu. Ngujang itu apa? Tanyaku. Pesugihan monyet, katamu duduk di tangga teras. Karena ada di desa Ngujang, jadi banyak yang nyebut Ngujang. Jadi gini, konon jika ada orang yang melakukan pesugihan ketek Ngujang di rumahnya itu ada kera. Katanya si pencari pesugihan harus memberikan tumbal, entah itu anaknya atau kerabatnya, untuk dijadikan kera dan menghuni makam Ngujang. Dia juga harus melakukan perjanjian. Jika dia mati, dia harus bersedia menjadi penghuni makam Ngujang dan berubah menjadi kera. Lah, di rumah ini kan aku sama Sigit udah 2 kali lihat kera. Tapi pas dicari, nggak tahu hilang kemana. Iya kan? Bisa jadi si pemilik rumah ini nyari pesugihan. Alah, kamu tuh Muh, kebanyakan lihat film horor. Jadi otakmu itu isinya hal-hal yang nggak masuk akal. Udah, jangan ngomong sembarangan. Kalau didengar yang punya rumah atau didengar orang lain, kamu bisa-bisa masuk penjara karena menyebar fitnah. Ngomong gak ada buktinya. Kali aja itu emang monyet warga sini yang lepas, sahut Ani sambil melenggang pergi ninggalin kami bertiga masuk ke dalam rumah. Bang, aku duduk mendekatimu. Pesugihan Ngujang di mana? Di desa Ngujang, Tulung Agung. Di situ ada makam. Konon monyet di sana itu adalah 2 santri yang dikutuk karena membangkang. Aku setiap pulang ke Tulung Agung selalu melewati tempat itu. Gak takut? Ya enggak lah, orang tempatnya di pinggir jalan raya. Terus monyetnya itu suka berkeliaran di jalan raya. Mereka pinter tahu. Kalau nyebrang jalan nungguin jalan sepi, baru mereka jalan. Terus kalau mau nyebrang jalan, monyet yang gede berhenti di tengah jalan nungguin monyet yang kecil-kecil nyebrang, baru dia minggir. Mereka juga sopan-sopan. Nggak liar kayak monyet hutan. Kau tahu? Mu berhenti berbicara, dia memasukkan rokok ke mulutnya dan menyalakan korek, kemudian membakar rokoknya. Nggak tahu? Kan belum dikasih tahu, jawabku sambil meringis. Is, kau ini. Mu menoyor kepalaku. Monyet di area makam Ngujang itu jumlahnya nggak pernah bertambah dan nggak pernah berkurang. Ya populasinya segitu-gitu aja jumlahnya. Di area makam Ngujang itu ada pohon gede, rindang banget. Para monyet banyak yang bersantai di situ. Aku pernah berhenti di area makam itu. Kan di situ ada warung depan makam. Nah, aku capek motoran. Aku break di situ, istirahat sambil ngopi. Tiba-tiba ada monyet nyamperin aku. Dia itu minta makanan, sopan banget. Cara dia minta udah kayak manusia gitu. Dia nyolek aku, terus nunjuk makanan yang ku pegang sambil matanya berkaca-kaca. Duh, nggak tega aku liatnya. Monyet-monyet di sana katanya monyet jelmaan dari makhluk jadi-jadian atau siluman. Ada juga yang bilang monyet-monyet di sana adalah para manusia yang dijadikan tumbal pesugihan dan berubah jadi monyet. Katanya juga setiap suro yang jadi tumbal, dia diizinin pulang ke rumah nengok keluarganya. Terus orang-orang yang nyari pesugihan di makam Ngujang, setiap tanggal 1 suro dimintain sumbangan untuk melakukan ritual dan selamatan. Oh pantesan, kemarin pas kita lewat rame banget di sana, saut Sigit. Iya itu, mereka sedang mau selamatan, ujarmu. Bang,
Kan rumahmu ngelewatin tempat pesugihan Ngujang. Kenapa nggak ikut nyari sekalian? Tanya aku sambil ketawa. Boleh juga, daripada capek-capek kerja. Idemu bagus, Bu. Nanti kamu yang aku jadiin tumbalnya. Ya ogah. Udahlah, aku mau masuk. Ujarku sambil beranjak berdiri. Muh dan Sigit juga ikut masuk ke dalam rumah. Bu, aku bawa nasi jagung. Mau nggak kamu? An, mau nasi jagung nggak? Ujar Sigit. Nasi jagung dari mana? Sahut Ani dari dalam kamar. Dikasih ibunya Mu. Kami jalan ke meja makan. Sigit membuka nasi jagung yang dia bawa. Sementara Mu masuk ke kamar menaruh tasnya. Ini nasi jagung, Bang. Kok kayak tepung? Iya, ini nasi jagung. Kamu belum pernah makan ya? Belum pernah. Lihat aja baru ini. Coba makan. Ini enak banget. Ani dan Muh jalan menghampiri kami. Muh duduk di depanku, sedangkan Ani duduk di sampingku. Aku menyendok nasi jagung yang ada di atas meja. Aku penasaran dengan makanan yang terlihat seperti tepung yang dibilang Sigit enak. Nasi jagung ini teksturnya agak kasar, mirip makan tepung, tapi enak rasanya, ya kayak jagung, bikin seret. Baru aja makan 2 suap aku tersedak, langsung batuk, dan boom, nyembur nasi jagungnya semburat kemana-mana. Muh yang duduk tepat di depanku kena semburan nasi jagung. Astaga subuh, kata Muh langsung beranjak berdiri. Gimana sih? Aelah, makanya pelan-pelan dong, sampai nyembur-nyembur. Ani dan Sigit ketawa ngakak, sedangkan aku masih batuk-batuk sambil menahan tawa. Duh, sampai nangis. Maaf, nggak sengaja, kataku. Ani memberiku segelas air minum. Kalau kamu nggak enak hati sama Muh bilang, jangan main sembur, ujar Sigit sambil ketawa. Iva akhirnya kembali juga. Dia membawakan kami durian yang sudah dikupas. Dia bilang di rumahnya sedang panen durian. Akhirnya mereka pesta durian. Kenapa mereka? Karena aku nggak terlalu suka dengan buah yang berbau menyengat ini. Rasanya emang enak, tapi baunya membuatku pusing. Selain itu perutku juga nggak bisa terlalu banyak makan durian. Kok kamu cuma makan sebiji doang? Tanya Iva. Kenyang, jawabku sambil beranjak dari tempat dudukku. Mau kemana kamu? Tanya Ani. Ke belakang, mau minum, ujarku. Aku berjalan ke belakang, membuka lemari es dan mengambil botol air minum, dan kubuka penutup botol, lalu kutuangkan ke gelas. Segera aku minum air es ini untuk mengurangi rasa durian, dan bau yang sedari tadi memenuhi dinding mulutku. Bau ini masih terasa di mulutku, membuatku sedikit mual. Baiklah, ku coba cara ini. Gosok gigi, sepertinya cara ini sedikit berhasil menghilangkan bau durian di mulutku. Aku teringat dengan garam yang kubeli pagi tadi. Buru-buru aku masuk ke dalam kamar sambil membawa mangkok dan garam. Kutuang garam ke dalam mangkok secukupnya. Aku duduk di lantai sambil menyangga mangkok berisi garam dekat di mulutku. Bibirku komat-kamit baca doa yang diajari oleh kakekku, yang biasanya sering kulakukan ketika sedang berada di gunung. Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Yasin 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Dan terakhir, Allahu Akbar 21 kali tanpa bernafas. Setelah selesai membaca doa, aku meniup mangkok berisi garam sebanyak 3 kali. Lalu menaburkannya di semua sudut kamarku tanpa terkecuali, termasuk di bawah tempat tidur. Matahari mulai bergeser ke barat. Langit yang tadinya biru dihiasi awan putih, perlahan-lahan berubah menguning, dan kemudian menjadi jingga, hingga lama-kelamaan semakin gelap. Sang mentari kini digantikan oleh sang bulan. Aku duduk di ruang tamu, tiba-tiba Ani datang nyamperin aku sambil menenteng buku catatan. Wajahnya ditekuk-tekuk, lecek, kusut, udah gitu cemberut lagi. Asli makin jelek aja itu orang. Sepertinya dia sedang kesal.
Aku menatapnya beberapa menit lalu, mengalihkan pandanganku kembali ke acara TV yang sedang kutonton. Aku nggak mau mencari masalah dengan menegurnya. Kurasa itu bukan ide yang bagus, karena aku tahu Ani itu seperti apa. Dia perempuan yang cerewet, sangat cerewet. Apalagi ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Sekali ditanya kenapa, langsung cerita ngomong nyerocos dengan nada tinggi. Udah gitu kecepatan ngomongnya 1000 kata per menit. Udah kayak kumbang. Dia yang ngomong, kita yang ngos-ngosan dengerin dia. Paham gak? Pusing ya? Puh, bantuin ini dong. Apa itu? Teka-teki yang dibuat oleh pacarku. Dia bilang kalau aku bisa memecahkan teka-teki yang dia buat, dia bakalan ngelamar aku. Stres aku dari tadi belum bisa mecahin, ujarnya sambil mengacak-ngacak rambutnya. Kalian itu kenapa sih? Berisik sekali, ujar Iva yang tiba-tiba datang. Ini si Ani dapat teka-teki dari cowoknya. Kalau dia bisa mencahin teka-tekinya, dia mau dilamar katanya, jawabku. Ani menganggukkan kepala menatap Iva, kemudian menoleh ke arahku, menatapku dengan penuh harap sambil memelas. Iva duduk di samping Ani sambil melihat buku catatan milik Ani. Fah, bantuin, please bantuin. Ani memelas. Kumohon. Ani membentangkan tangannya dalam gerakan menyerah. Lalu, mungkin kita bertiga bisa memecahkannya bersama. Bagaimana? Ya, tentu saja, ujarku. Ani kelihatan lega mendengar saran itu. Lega ada orang lain untuk berbagi masalahnya. Aku mengambil buku catatan milik Ani dan melihat teka-teki yang dibuat pacarnya. Aelah, ribet banget pacarmu ini, An. Mau ngelamar aja harus mecahin teka-teki dulu, ujarku. Iya, ini kalau nggak terpecahkan nggak jadi dilamar dong, saut Iva. Heleh, ini mah modus. Bilang aja nggak mau ngelamar, pakai acara ngasih teka-teki, bikin susah orang aja. Kalau aku jadi kamu, An, udah aku tukar tambah ini orang sama cabe. Lumayan buat nyambal, daripada bikin susah, kataku kesal. Kalian ini gimana sih? Disuruh bantuin malah menghujatku, protes Ani. Tapi bener juga yang dibilang Subuan. Kalau dia udah niat mau ngelamar kamu, ya udah langsung aja ngelamar. Dia datang ke rumahmu terus ngomong sama orang tuamu. Bukannya mempersulit kamu kayak gini, ujar Iva. Kalian kalau nggak mau bantuin ya udah, jawab Ani ketus. Aku menghela nafas. Iya dibantuin. Tantangan terbesar pemecah teka-teki dimulai. Pas lihat tulisannya pusing sendiri. Udah jelek kayak cekeran ayam, ruwet lagi. Aduh, udah otakku imut, kecil, mungil sebesar biji jagung gini. Disuruh mikir jawaban teka-teki ruwet kayak gini, mana mampu. Sungguh aku telah zolim pada otakku, gumamku dalam hati. Tolong bantuin ya teman-teman, please, ujar Ani. Aku dan Iva mengangguk bersemangat. Kita akan mencoba sebaik yang kita bisaan. Beritahu kita apa yang udah kau uraikan, ujar Iva. Perutku tiba-tiba mengeluh akibat terlalu banyak makan sambal dan durian. Aku bersendawa begitu keras sampai membuat Ani terlonjak. Astaga ya, kau ini jorok sekali. Maaf gak sengaja, kataku sambil meringis. Aku membasahi bibirku, menarik nafas panjang dan menenangkan kegelisahan. Hei teman-teman, maaf. Sepertinya aku harus ke kamar mandi sekarang. Ada panggilan alam mendadak. Ani dan Iva mengangguk. Dia melihatku berjingkat-jingkat menyeberangi mereka. Aku lari masuk ke dalam toilet dan merenung di dalam sana sambil nabung bongkahan emas di dalam lubang kloset. Lagi enak-enak merenung memenuhi panggilan alam. Tiba-tiba lampu mati. Seketika menjadi gelap gulita, gak ada yang bisa dilihat. Ini benar-benar situasi yang sangat tidak mengenakan bagiku. Coba bayangin, kamu lagi jongkok di dalam toilet, suasana hening, sepi dan mencekam.
terang aja serem. Gimana pas gelap coba? Buru-buru ku akhiri acara renungan malam ini. Tanganku meraba-raba mencari-cari gayung. Hai gayung. Apaan sih? Ku bersihkan sisa-sisa emas dengan air dan buru-buru keluar dari WC. Bodo amat lah. Nggak cuci tangan pakai sabun. Ani, Iva, teriakku manggil mereka sambil jalan meraba-raba tembok takut nabrak. Gak lama kemudian ada cahaya lilin dan bayangan seseorang yang tak bisa kulihat wajahnya karena cahaya lilin membuat mataku silau. Siapa woi? Ani, udah selesai kamu? Belum. Iva mana? Ada di luar, lagi nelpon Sigit. Pinjem lilinnya. Aku belum cuci tangan. Jorok banget sih. Gimana mau cuci tangan, orang sabunnya nggak kelihatan. Kami berdua jalan ke kamar mandi. Ani memegang lilin sambil nungguin aku yang sedang mencuci tanganku. Kemudian kami jalan keluar nyamperin Iva. Gimana, Pak? Tanya Ani. Udah, katanya bentar lagi mereka pulang. Masih ada urusan. Duh, ini ngapain sih pakai mati lampu? Keluh Iva. Masuk yuk. Ngapain juga di luar? Aku mau tidur aja, ujar Ani. Iya, ayo masuk. Aku juga mau tidur, ngantuk, saut Iva. Udah jam berapa sih ini? Tanyaku. Ani menghidupkan ponselnya. Sekarang udah jam 9 malam. Ayo tidur aja. Besok kan kerja, kata Ani. Kita pun masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam kamar masing-masing. Aku membawa masuk lilinnya dan meletakkannya di lantai. Sejak kejadian kemarin malam aku gak mau tidur gelap-gelapan. Guling yang biasanya aku peluk saat tidur, ku buang ke lantai. Entah kenapa setelah sekian lama tidur, selalu pakai guling. Baru kali ini punya pikiran, pas aku tidur gulingnya berubah jadi pocong. Sebelum tidur aku menyempatkan membaca doa. Kali ini bukan cuma doa tidur yang aku baca, tapi juga ayat kursi. Semoga tidurku malam ini nyenyak, gak digangguin hantu ataupun mimpi buruk. Aku terbangun dari tidurku, listrik udah kembali menyala. Srek, srek. Samar-samar aku mendengar suara orang sedang menyapu. Siapa sih malam-malam selalu nyapu? Rajin amat, gumamku. Aku beranjak dari tempat tidurku. Rasa penasaranku mulai muncul. Aku takut. Tapi rasa takutku kalah dengan rasa penasaranku. Aku keluar dari kamar, jalan ke depan. Ku buka pintu. Di parkiran motormu belum ada. Berarti Mu dan Sigit, mereka belum pulang. Aku menoleh ke kiri, ke kanan melihat ke sembarang arah. Mencari-cari orang yang sedang nyapu. Di depan pintu gerbang aku melihat sosok nenek yang 2 hari lalu aku sapa. Sama seperti saat pertama kali aku melihatnya. Dia berdiri di depan gerbang. Kali ini sambil memegang sapu. Aku memakai sendalku dan jalan pergi nyamperin nenek itu. Malam, Nek, sapaku. Nenek itu berbalik ke arahku sambil memegang sapunya. Nek, nenek ngapain tengah malam nyapu? Ini masih jam 12 malam loh, Nek. Nenek itu diam tidak menjawabku. Ayo, Nek, saya anterin pulang. Tidak usah, Nak. Nenek bisa pulang sendiri, ujarnya. Nenek itu berbalik, aku melangkah pergi. Aku berdiri di balik pintu gerbang, aku menghela nafas dan menggelengkan kepalaku. Kasihan sekali nenek itu. Dia udah benar-benar pikun, gumamku lirih. Aku terus melihat nenek itu, dia berjalan melangkahkan kakinya perlahan-lahan. Duh, aku gak tega kalau dia pulang sendirian. Meski 2 hari yang lalu dia bilang rumahnya dekat. Kubuka pintu gerbang, aku nyusulin nenek itu dan bermaksud mengantarnya. Nek, panggilku. Nenek itu berhenti berjalan, sepertinya dia menungguku. Baru aja niat mau ngomong, mari Nek, saya antarkan pulang aja sampai rumah. Nenek itu berbalik ke arahku. Pas aku lihat wajahnya, mukanya jadi hancur. Astagfirullahaladzim.
Aku langsung berhenti dan langsung memejamkan mata, berdiri mematung di tempatku. Kau tahu, aku sangat ketakutan. Meski sejak kecil aku sudah sering melihat hantu, tapi masih aja takut. Detak jantungku berdetak begitu kencang, badanku kaku dan gemetar. Sementara otakku seperti tiba-tiba berhenti berfungsi. Aku terus berdiri mematung di tempatku, mataku masih kupejamkan erat-erat. Ada tangan yang memegang pundakku sebelah kiri. Buh, suara laki-laki yang tak asing di telingaku. Aku tetap diam dan memejamkan mataku. Buh, subuh. Kini pundak kananku juga dipegang olehnya, badanku diguncang-guncang. Buh, Wahyu, buka matamu. Terdengar suara laki-laki berbeda memanggil namaku. Aku memberanikan diri membuka mata. Di hadapanku berdiri Muh dan Sigit dan motor mereka yang terparkir di tengah jalan. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba mengatur detak jantungku yang tak beraturan. Rasa takut membuatku gak bisa mendengar suara motor mereka. Aku melihat ke sembarang arah, mencari nenek menyeramkan yang kulihat tadi. Namun dia udah gak ada. Ngapain kamu malam-malam berdiri di luar rumah? Sambil merem lagi. Perkataanmu membuyarkan lamunanku. Enggak apa-apa, jawabku gugup. Kamu itu kenapa sih? Aneh banget. Seperti orang ketakutan, sampai keringetan kayak gitu, ujar Sigit. Enggak apa-apa, jawabku. Aku langsung masuk ke dalam, lari ke rumah dan melepaskan sandalku di teras, lalu lari masuk ke dalam kamar, meraih botol air minum dan menenggaknya. Aku gak mau menceritakan tentang apa yang baru saja aku alami. Aku gak mau membuat teman-temanku ketakutan. Terdengar suara Muh dan Sigit memasuki rumah. Beberapa menit terdengar suara teriakan. Aku melompat dari tempat tidurku dan keluar kamar. Sigit dan Muh sedang berdiri di depan kamar Iva sambil mengetuk-ketuk pintu. Iva, ujar Sigit sambil terus mengetuk pintu kamar Iva. Kenapa bang? Tanyaku. Gak tahu, jawab Sigit singkat. Aku dan Ani berdiri di belakang liatin mereka. Beberapa menit kemudian, Iva membuka pintu. Iva keluar dengan badan yang penuh keringat. Kenapa kamu teriak-teriak? Tanyamu. Aku ketindihan. Ada bayangan hitam gede jatuh dari atas menimpaku. Aku sampai gak bisa gerak. Makanya kalau tidur berdoa, bikin kaget aja, jawab Ani dengan nada kesal. An, aku tidur di kamarmu ya malam ini. Please, aku takut, ujar Iva. Ya udah, ayo. Ani dan Iva masuk ke dalam kamar. Sigit dan Muh juga masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Sedangkan aku masih berdiri di sini melihat sekeliling rumah ini. Ada apa dengan rumah ini? Apa mungkin rumah ini berhantu? Gumamku dalam hati. Aku berjalan masuk ke kamarku, duduk di atas tempat tidurku. Ini aneh. Pertama Muh yang ketindihan, lalu Sigit, kemudian Iva. Dan mereka bilang ada sosok hitam tinggi besar. Entah mereka sadar atau enggak, mereka mengalami hal yang sama. Pagi ini kelabu dan gelap dan sedikit mendung. Dan seperti biasa, setiap pagi selalu ada drama sebelum berangkat kerja. Aku dan Ani berangkat lebih awal karena ada urusan yang harus kami kerjakan sebelum jam kerja masuk. Benakku masih saja memikirkan rumah kos kami dan kejadian yang kualami malam tadi. Aku penasaran dengan kamar kosong di samping kamarku. Kedua hal itu benar-benar mengganggu pikiranku. Jam pulang akhirnya tiba juga. Aku bergegas merapihkan barang-barangku. Sesampainya di rumah, aku mandi dan duduk di ruang tamu. Semua teman-temanku belum ada yang sampai rumah. Mungkin mereka lembur atau langsung pergi ke suatu tempat, aku tidak tahu. Di atas meja ada jepitan kawat. Gak tahu kenapa pas lihat jepitan itu, otakku yang isinya cuma kekepoan ini tiba-tiba aktif.
Langsung kuambil jepitan kawat itu dan kurenggangkan. Aku jalan ke kamar kosong yang ada di samping kamarku. Aku mempraktekkan adegan maling yang ada di TV, membuka pintu menggunakan jepitan. Aku membungkuk, lalu memasukkan kawat ke dalam lubang kunci, lalu memutar-mutar dan mengorek-ngorek lubang kunci itu, berharap kunci pintunya bisa terbuka. Ngapain kau ini?" tanya Muh yang gak tahu kapan datangnya. Aku mendongak melihat ke arahmu beberapa detik dan kembali fokus membuka kunci pintu. "Mau membuka kamar ini? Aku penasaran dengan isinya." Muh berjalan mendekatiku. "Lah, kan udah dibilangin sama pemilik rumahnya, ini gudang." "Sini," ujarku. Aku memegang tangannya Muh dan menariknya dengan sedikit kasar. Aku berjalan keluar sampai di depan teras. "Duduk di sini. Aku mau cerita sesuatu padamu." "Ada apa sih?" tanya Muh penasaran. Aku menghela nafas, mengusap wajah dengan kedua tanganku, lalu duduk di teras. Emang sepertinya aku harus berterus terang dan menceritakan padamu apa yang aku alami dan yang aku ketahui. Aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu harus janji, jangan cerita dengan yang lain." "Apaan sih?" "Janji dulu." "Iya, janji. Buruan, mau ngomong apa?" "Jangan-jangan kau mau menembakku ya?" "Bukan itu. Aku penasaran sama kamar kosong itu," ujarku. Kupikir kalau aku cerita padamu, dia bisa membantuku ngepoin isi kamar kosong itu. "Astaga, Bu. Kan itu cuma gudang. Ngapain penasaran sama isinya? Ya udah pasti barang-barang rongsok gak berguna lah." "Bang, abang inget gak pas abang ketindihan? Sesudah kita makan jajan pasar buat sesajen." "Iya, kenapa?" "Kan abang bilang ada bayangan hitam tinggi besar berdiri di dekatmu kan? Sampai kau gak bisa gerak. Terus habis itu Sigit juga ketindihan. Dia bilang ada bayangan hitam tinggi besar berdiri menginjak dadanya. Terus tadi malam si Iva juga ketindihan. Dia bilang ada sosok hitam tinggi besar tiba-tiba menimpanya dari atas. Coba pikir kenapa kalian bertiga mengalami hal sama." Muh yang tadinya duduk di kursi, dia beranjak turun, duduk di lantai mendekat padaku. "Iya juga ya, Bu. Kok bisa samaan gitu? Jir, baru ngeh aku. Kau tahu, pas dapur berantakan, aku di dalam kamar dengar orang mengerang. Suaranya agak berat. Kupikir itu kamu atau Sigit. Jadi ya aku gak terlalu memikirkannya. Pas aku di rumah sendirian, sebelum Ani datang dari dalam kamar itu, ada suara berisik seperti meja dipukul-pukul. Lalu suara seperti barang jatuh. Dan di luar ada sekelebatan orang melintas. Aku kirain itu maling. Lalu pas Ani datang, aku tidur. Di belakangku ada yang ikut tidur, ngelonin aku. Tangannya memelukku. Karena kamarnya gelap remang-remang, aku gak bisa lihat itu tangan siapa. Yang jelas putih pucat, terus dingin. "Masa sih? Terus kamu gimana?" Langsung bangun dan lari keluar kamar, lalu tidur di kamarnya Ani. Dan tadi malam aku ada di luar rumah kan jam 12 malam. Itu awalnya aku dengar suara orang nyapu. Aku keluar, lalu ada nenek-nenek di depan pagar sambil memegang sapu. Udah 2 kali nenek itu di depan kos kita. Lah, nenek itu siapa? Hantu. Awalnya dia kukira manusia. 2 kali aku ketemu sama dia. Yang pertama dia berdiri di depan gerbang pas jam 2 malam aku mau sholat tahajud, keran di dalam mati. Yang kedua tadi malam dia berdiri bawa sapu. Aku menyuruhnya pulang, tapi melihat dia jalan pelan-pelan aku gak tega. Aku berniat mengantarnya. Terus nenek itu kupanggil, pas nengok, ya Allah bang, mukanya hancur. Aku langsung memejamkan mata dan berdiri mematung sampai kau dan Sigit datang. Dasar bodoh, kenapa nggak lari? Kalau umpamanya hantu itu nyengkai kamu, gimana? Ya aku mati.
Terus aku jadi hantu, balas dendam. Lagian orang takut mana kepikiran mau lari. Jujur aku juga curiga dengan rumah ini. Soalnya ada monyet di sini. Pas dicari monyet itu nggak ada. Aku curiga yang punya rumah melakukan pesugihan. Katanya bapak penjual soto, di rumah ini sebelum kita datang tinggal di sini. Rumah ini udah kosong selama 2 tahun. Penghuni terakhir rumah ini, istrinya meninggal kecelakaan ditabrak truk bersama anak bungsunya. Sebelum kecelakaan, katanya dia kesurupan di sekitar rumah ini. Mayatnya sempat dibawa ke rumah ini. Setelah itu, nggak ada lagi yang nempatin rumah ini. Ujarmu sambil memukul dengkulku. Kamu benar-benar ingin melihat isi kamar kosong itu? Aku menganggukkan kepala. Kau mau membantuku membukanya? Nggak usah dibuka. Kita ke samping rumah. Kan di sana ada ventilasi udara. Nanti kamu aku panggul, terus intipin dalamnya. Oke, ayo. Kami pun jalan ke samping rumah. Muh jongkok sambil berpegangan dinding, sedangkan aku naik di pundaknya. Allahu Akbar. Astaga, Bu. Kamu ini ternyata kecil-kecil berat juga. Pahalaku banyak, jawabku. Aku mulai mengintip kamar kosong ini. Bang, geser ngiri dikit. Buruan, Bu. Udah kelihatan belum? Jangan lama-lama. Duh, encok ini. Aku lama-lama gendong kamu. Berisik, bentar lagi. Mataku menerawang melihat semua isi dalam kamar kosong itu. Kamar kosong ini sama sekali tidak seperti gudang. Aku agak kesulitan melihat isi di dalam kamar ini karena ventilasinya ditutup dengan kayu. Jadi aku hanya bisa melihat dari celah-celah kecil. Ditambah lagi pencahayaan yang minim membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Udah bang, turunin. Muh jongkok perlahan-lahan sambil tetap berpegangan dinding. Aku turun dari bahunya Muh. Ayo balik. Muh menarik kaos belakangku. Main balik aja. Ceritain ada apa di dalam sana. Kami jalan kembali ke teras rumah. Gak kelihatan jelas, tapi di dalam sana gak terlihat seperti gudang. Ada tempat tidur, lemari sama barang-barang berserakan. Terus ada kain merah terpasang di dinding sama tempat lilin. Kain merah? Oh, kenapa bang? Enggak apa-apa. Setauku dinding yang dikasih kain merah itu biasanya ruangan untuk ritual. Maksudnya itu kamar bukan difungsikan untuk gudang, tapi untuk ritual gitu. Muh menganggukkan kepalanya, tapi aku nggak tahu pasti, cuma pernah dengar aja. Tapi bukan berarti kayak gitu kan? Apa kita nanya sama yang punya rumah aja bang? Jangan, besok aja pas libur. Kamu ikut aku ke rumah pamanku. Ngapain? Nanya sama dia. Pamanku itu orang pinter. Seberapa pinter? Kau ini. Muh menoyor kepalaku. Sabtu kita berangkat ke Tulung Agung, oke? Oke. Ya sudah, aku mau mandi dulu. 5 hari ini gak terjadi hal-hal aneh di rumah ini. Muhammad dan Sigit seperti biasa setiap malam mereka kelayapan. Sedangkan kita para ciwi-ciwi di rumah, dan aku hampir melupakan hal buruk yang kualami beberapa waktu lalu. Ya, setidaknya untuk 5 hari ini, aku damai berada di rumah ini, kondisi kembali normal. Pagi ini aku dan Muh pergi ke Tulung Agung. Mau kemana Muh? Tanya Sigit. Mau piknik sama subuh, iya Bu ya? Yo man, jawabku. Piknik kemana kalian? Sahut Ipa. Kepo loh, jawab Muh sambil memutar motornya. Kalian pacaran ya? Tanya Ani. Ngawur, jawabku. Lah, itu pergi berduaan pakai main rahasia-rahasiaan lagi. Iya, jangan-jangan kalian pacaran ya? Bu, jangan mau sama Muh. Dia itu udah punya cewek. Garangan dia itu, ujar Sigit. Bodoh amat, ayo Bu, pergi.
Jangan berlama-lama sama orang-orang upluk seperti mereka, ujarmu. Aku naik di jok belakang. Kita jalanin motornya. Kami pergi meninggalkan mereka. Sampai di rumah pamanyamu, kami disambut baik oleh beliau. Kami ngobrol santai, basa-basi, dan kemudian ke tujuan inti kami datang ke sini. Begini paman, saya mau nanya. Jadi kan gini, saya dan teman-teman kerja saya itu pindah kosan karena mes tempat tinggal kami sedang direnovasi. Jadi sama kantor kami dicarikan rumah kos. Sementara sambil nunggu mes kami jadi, nah, teman saya ini mengalami hal aneh selama tinggal di rumah kos itu. Iya paman, sahutku. 2 hari setelah tinggal di situ, malamnya saya itu mendengar ada suara berisik di kamar kosong yang dijadikan gudang di samping kamar saya. Lalu gak lama setelah itu, dapur berantakan. Gak tahu siapa yang ngacak-ngacak. Nah, sebelum kejadian itu, saya mencuri jajan pasar yang dijadikan sesajen sama pemilik rumah itu. Katanya dia dan keluarganya memiliki tradisi naruh sesajen setiap malam 1 suro untuk menghormati leluhur. Habis nyuri jajan sesajen itu, saya ketindian. Kamu itu rakus sih, Mu. Udah tahu sesajen malah diambil. Untung gak celaka kamu, jawab paman. Terus paman, 2 teman saya juga mengalami ketindian yang sama kayak Bang Mu, ngeliat sosok hitam tinggi besar. Kalau saya malah ngalamin hal lebih parah lagi. Saya tidur dikelonin hantu, terus jam 12-an malam dengar orang nyapu. Saya keluar, di depan gerbang ada nenek-nenek. Saya suruh pulang kan, tapi saya nggak tega dia pulang sendirian. Terus saya panggil mau saya antar. Pas nengok wajahnya hancur. Saya ketakutan langsung memejamkan mata dan berdiri mematung di jalan sampai Bang Mu datang, sahutku. Saya curiga paman sama si pemilik rumah. Jangan-jangan dia melakukan pesugihan. Karena saya 2 kali memergoki ada monyet di rumah kos kami. Tapi pas dicari nggak ada. Nggak tahu hilang kemana. Terus kemarin kamar kosong yang kita intipin itu ada kain merah dibentangkan di tembok dan tempat lilin serta barang-barang berserakan lainnya. Kata teman saya ini nggak seperti gudang. Ya sudah, nanti paman lihat. Kalian di sana hati-hati. Dan kamu Mu, jangan nyuri makanan sesajen sembarangan. Kalian mau nginep di sini? Masa kamu mau pulang Mu? Udah sore. Saya mau pulang ke rumah aja paman. Ya sudah, kalau begitu nggak apa-apa. Tapi jangan balik ke kosmu sekarang malam-malam. Pulang besok saja. Iya paman. Kami pun pamit pulang ke rumahnya Muhammad. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih ada 1 part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian terakhir dari sebuah kisah nyata misteri. Rumah kos bekas pesugihan, bagian terakhir. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan bagian terakhir rumah kos bekas pesugihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.